Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pengujian hipotesis. Ini mata kuliah statistik ya. Jadi konsep apa yang harus difahami mahasiswa sebelum masuk ke bab pengujian hipotesis? Apa sih sebenarnya hipotesis itu? Dan seberapa pentingkah hipotesis dalam sebuah penelitian? Jadi definisi dari pengujian hipotesis adalah merupakan suatu cara atau metode untuk menduga parameter populasi melalui pengujian tentang suatu pernyataan. Nih ya. Jadi seperti ini. Langkah awal yang kita lakukan adalah sebelum melakukan sebuah penelitian itu mengidentifikasi minat bidang penelitian. Kemudian mendefinisikan masalah. Lalu dilanjut dengan kerangka teoritis. Baru kita membuat hipotesis. Jadi hipotesis, penyusunan sebuah hipotesis itu sangat-sangat penting. Kemudian baru menentukan desain penelitiannya, pengumpulan, analisis, dan interpretasi. Terus menentukan apakah hipotesis kita diterima atau tidak. Jika tidak diterima, maka kita mengulangi lagi, kita cari masalahnya kenapa tidak diterima. Jika sudah diterima, bisa dilakukan penulisan laporan, presentasi, dan pengambilan keputusan manajer. Jadi di sini sangat penting untuk menyusun hipotesis karena akan mempengaruhi nanti hasil kita seperti apa. Yang diperlukan, jadi ini lambang-lambang penting yang harus difahami. Jadi di parameter itu menentukan ukuran populasi, sedangkan statistik merupakan ukuran sampel. Jadi pengujian hipotesis ini sangat penting karena dari kita mengambil data populasi yang sangat banyak, kemudian kita ambil yang kita uji itu sampelnya, tapi kesimpulannya digunakan generalisasi untuk populasi. Keren kan? Lah itu tadi. Di pengambilan sampel ada bab tersendiri yaitu teknik pengambilan sampel. Ini istilah-istilah mu. Kalau di populasi ini rata-rata. Di sini sigma ini menyatakan variansi. Standar deviasi sih, bukan variansi. X bar ini sama ya. X bar ini rata-rata, tapi rata-ratanya punyanya sampel. Hipotesis secara statistik sebagai pernyataan statistik tentang parameter populasi. Sedangkan hipotesis dalam penelitian merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah pada suatu penelitian. Dalam statistik dan penelitian terdapat dua macam hipotesis, yaitu hipotesis 0 H0 dan hipotesis alternatif atau H1. Dan kedua hipotesis ini harus ditulis dalam suatu penelitian. Kenapa? Karena nanti pada waktu kita menentukan keputusan, kita harus menentukan apakah kita menerima H0 atau menolak H0. Itu yang paling penting. Kalau kita menerima H0, berarti kita menolak H1. Kalau kita menolak H0, berarti kita menerima H1. Kalau kita menerima H0, berarti kita menolak H1. Begitu sebaliknya. Jadi kedua hipotesis ini bukan saling terkait ya, harus ada, dan pernyataan di dalam keduanya ini saling bertolak belakang. Ini definisinya H0. Apa sih H0 itu? Apa sih? Yaitu tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik atau tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dengan ukuran sampel. Definisi lain, hipotesis awal yang selalu dianggap benar terlebih dahulu sebelum ada sampel yang menolaknya. Ini definisi dari H0. Sedangkan H1 yaitu adanya perbedaan antara data populasi dengan data sampel. Sedangkan definisi lain, hipotesis yang merupakan komplement dari H0 dan selalu dianggap salah sebelum ada sampel yang menerimanya. Hipotesis dibagi menjadi tiga. Yang pertama hipotesis deskriptif, hipotesis komparatif, dan hipotesis asosiatif. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, hipotesis deskriptif adalah dugaan tentang suatu
variabel mandiri tidak membuat perbandingan atau hubungan. Jadi di sini deskriptif ini hanya memberikan penggambaran atau penjelasan. Contohnya H0-nya daya tahan lampu merek X sama dengan 800 jam melawan H1. H1-nya daya tahan lampu merek X tidak sama dengan 800 jam. Berarti ini hipotesis deskriptif. Mohon maaf. Ini belum. Ya ini. Sebelum masuk lebih lanjut ke hipotesis komparatif, saya ingin menjelaskan. Jadi hipotesis itu ada nanti 2 arah dan 1 arah. Kenapa ini penting saya jelaskan? Karena nanti pada saat sudah masuk di bab pengujian hipotesis, kita harus menentukan uji kita itu 1 arah atau 2 arah. Atau ada beberapa buku yang menyebutkan 1 pihak 2 pihak. Itu maksudnya bagaimana? Maksudnya seperti ini. Karena ini akan berdampak, apakah pengujian kita 2 arah atau 1 arah, itu akan berdampak pada waktu kita menentukan tabel, entah itu T-tabel, F-tabel, Chi-square tabel. Itu sangat pengaruh. Kalau 2 arah kita perlu membagi alfa dibagi 2. Kalau 1 arah tanpa dibagi 2 itu. Lah gimana kalau saya mensiasati kapan saya melakukan uji 1 arah, kapan saya melakukan uji 2 arah? Saya lihat di hipotesis tandingan atau H1-nya. Ini kalau H0-nya seperti ini, maka kemungkinan untuk H1 itu bisa lebih besar, bisa kurang dari atau tidak sama dengan. Akan tetapi di H0 tuh pasti ada tanda sama dengan. Meskipun ini nanti seumpama ada tanda kurang dari, pasti ada sama dengannya. Berarti kebalikannya adalah lebih dari. Kalau lebih dari sama dengan, berarti kebalikannya kurang dari. Lah, kapan Bu ini lebih besar, ini kurang dari, ini tidak sama dengan? Lihat soal cerita. Kalau kalian mengerjakan soal, dilihat di soal cerita. Jadi kalau soal cerita itu biasanya ada petunjuk-petunjuk khusus untuk menunjukkan dia 1 arah atau 2 arah. Jadi benar-benar baca soal ceritanya seperti apa. Kalau tidak ada yang menunjukkan atau keyword yang menunjukkan dia 1 arah atau 2 arah, berarti kita gunakan sama dengan dan tidak sama dengan. Atau kalau di soal tidak ada memberikan keyword, biasanya itu kalau penerapan di bidang lain itu mungkin dia ada sudah jelas-jelas atau teori yang menunjukkan dia 1 arah atau 2 arah. Seperti itu. Kalau nggak ada ya kita gunakan tanda sama dengan dan tidak sama dengan itu. Yang kedua, hipotesis komparatif, yaitu pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih dari pada sampel yang berbeda. Contoh 1, H0-nya tidak terdapat perbedaan daya tahan lampu merek A dengan lampu merek B. Berarti melawan H1 terdapat perbedaan daya tahan lampu merek A dan lampu merek B. Bedanya dengan hipotesis deskriptif. Di hipotesis komparatif ini kita melakukan perbandingan. Kalau di komparatif kita tidak melakukan perbandingan, kita hanya mendeskripsikan atau memberikan gambaran saja. Contoh 2, tidak ada perbedaan IPK antara mahasiswa perempuan dengan IPK mahasiswa laki-laki. Berarti H1-nya terdapat perbedaan antara IPK antara mahasiswa perempuan dengan mahasiswa laki-laki. Yang ketiga, hipotesis asosiatif adalah suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara 2 variabel atau lebih. Jadi hipotesis asosiatif ini berhubungan dengan korelasi ya sebenarnya. Contohnya H0, tidak ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Berarti melawan H1 ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja.
Selanjutnya, setelah saya menjelaskan tentang hipotesis deskriptif, hipotesis komparatif, dan hipotesis asosiatif, maka dalam pengujian hipotesis kita sering melakukan dua tipe kesalahan. Dua tipe kesalahan itu, yang pertama, kesalahan tipe 1 adalah kesalahan bila menolak hipotesis nol yang benar. Tingkat kesalahannya dinyatakan dengan alfa. Kita menolak hipotesis yang benar. Itu kesalahan tipe 1. Sedangkan untuk kesalahan tipe 2 adalah menerima yang salah dan disebut dengan beta. Akan tetapi, yang sering kita lakukan adalah kita melakukan kesalahan tipe 1 ini. Kita menolak hipotesis yang benar. Kalau kesalahan tipe 2 ini kita menerima yang salah. Gitu. Taraf kesalahan dalam pengujian hipotesis. Pada dasarnya, menguji hipotesis itu adalah menaksir parameter populasi berdasarkan data sampel. Intinya dari pengujian hipotesis itu seperti ini. Terdapat dua cara untuk menaksir. Yang pertama, menggunakan a point estimate. Yang kedua, interval estimate. Yang paling sering kita lakukan tuh a point estimate. Akan tetapi, a point estimate ini memiliki tingkat kepercayaan lebih rendah dibandingkan dengan yang interval estimate. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk materi konsep dasar pengujian hipotesis saya akhiri. Jika ada pertanyaan, silakan memberikan komennya atau bisa menghubungi saya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.